Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belajar kembali untuk di Learning Management System yang ada di Unisno. Ya. Untuk di video kali ini adalah saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan bagaimana sih activity course ya untuk forum. Ya, untuk forum. Jadi bagaimana seorang teacher ya dalam menyusun sebuah forum di dalam course-nya. Nah, course-nya. Jadi pertama memahami apa sih sebenarnya aktivitas forum itu. Ya, aktivitas forum. Jadi aktivitas forum merupakan jenis aktivitas yang bisa digunakan sebagai ajang berdiskusi. Jadi untuk ya aktivitas ajang berdiskusi ya melihat keaktifan mahasiswa pada course tertentu ya pada aktivitas forum ya melihat aktivitas ya mahasiswa pada course tertentu ya dalam aktivitas forum. Aktivitas forum memungkinkan peserta ya, dosen ya, dan mahasiswa melakukan diskusi tidak langsung dalam waktu yang relatif panjang ya. Jadi bisa berdiskusi dalam waktu yang relatif panjang sesuai dengan ketentuan yang ada di course yang dibuat ya. Itu adalah kaitannya dengan aktivitas forum. Lalu apa manfaat dari aktivitas forumnya? Jadi aktivitas forum ini memiliki manfaat. Yang pertama adalah sebagai media sosial bagi mahasiswa untuk mengenal satu sama lain ya. Bagaimana ya bisa mungkin nanti private ya ataupun ya secara umum. Yang kedua adalah untuk media pengumuman, jadi menggunakan forum berita dengan ya kesertaan paksa ya. Yang ketiga adalah untuk mendiskusikan isi dari mata kuliah atau course ya, atau bahan bacaan. Yang keempat adalah untuk melanjutkan bahasan yang belum tuntas pada pertemuan kelas secara online. Yang kelima adalah untuk diskusi antar tim dosen, jadi menggunakan forum tertutup. Ya. Kemudian yang keenam adalah pusat bantuan atau konsultasi di mana dosen dan mahasiswa dapat memberi saran. Kemudian yang ketujuh adalah media pendukung komunikasi pribadi seorang mahasiswa dan dosen, jadi menggunakan forum kelompok terpisah ya dengan anggota satu mahasiswa per kelompok. Itu kaitannya dengan di manfaat forum. Ya. Lalu bagaimana prosedur membuat forum di dalam course ya Anda ya. Jadi untuk membuat sebuah forum ya di dalam course Anda, terlebih dahulu pastinya Anda harus sudah memiliki course ya, course. Jadi pertama Anda login di web ya, LMS-nya atau e-learning ya, dan pilihlah ya mata kuliah atau course yang akan dibuat forum ya. Kalau misalnya kalau di saya ada auditing ya atau di materi yang lain. Setelah masuk ke halaman kelas ya atau course ya, terlebih dahulu aktifkan mode editing ya, mode edit ya dengan ya mengklik ya kode ya atau icon gear di pojok kanan atas dan pilihlah turn editing on ya, kode gear di pojok kanan atas kemudian turn editing on. Setelah itu klik ya add an activity or resource ya pada pertemuan atau topik ya atau minggu ya. Jadi di bawahnya ada add an activity or resource ya pada area pertemuan atau topik. Kemudian akan muncul beberapa pilihan aktivitas, pilihlah forum ya pada menu resource ya, kemudian klik add. Maka akan tampil halaman adding new folder ya, adding new folder. Itu adalah kaitannya di forum. Ya. Jadi kalau digambarkan, jadi setelah Anda masuk di course Anda, ya, kemudian klik icon gear di pojok kanan atas, ya, kemudian akan muncul beberapa menu, ya. Silakan Anda klik turn editing on, ya, turn editing on. Setelah Anda klik turn editing on, ya, kemudian silakan Anda klik add an activity or resource ya di dalam pertemuan atau di dalam topik ya, silakan Anda add. Setelah Anda add akan muncul beberapa activity ya, activity yang terdaftar di resource ya di LMS ya yang ada. Kemudian silakan Anda klik forum ya. Klik forum kemudian klik add.
Ya, klik add. Ya, setelah Anda klik add, maka Anda akan diminta untuk mengisi nama forum. Ya, kira-kira forumnya itu apa? Jadi lebih baiknya diawali dengan kata pertama adalah forum, ya, untuk forum. Kemudian silakan Anda isi deskripsinya, ya, silakan di deskripsi. Kemudian Anda checklist display jika ingin deskripsi itu tampil, ya. Jadi ini kaitannya di awal, ya. Kemudian, ya, bagaimana memilih tipe forum, ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi di bawah kaitannya di bawah display di sini nanti akan ada yang namanya tipe forum. Jadi tipe forum di sini ada yang pertama adalah standar forum for general use. Ya, standar forum for general use. Ini adalah forum terbuka. Jadi di mana setiap orang dapat memulai topik baru ya setiap saat. Jadi setiap user atau partisipan atau peserta atau mahasiswa ya bisa menambahkan topiknya, jadi topik baru, jadi setiap saat. Kemudian yang kedua adalah single simple discussion. Jadi ini dibuat untuk satu halaman yang berguna untuk diskusi singkat, karena ini juga simple ya, jadi satu, jadi singkat. Tidak dapat digunakan dengan kelompok yang terpisah. Ya. Forum yang dianjurkan ya, karena hanya memungkinkan satu topik saja yang dibuat oleh dosen. Ini adalah forum yang dianjurkan. Jadi kebanyakan yang pakai adalah kaitannya di single simple discussion karena hanya satu kelas ya, satu kelas saja dan itu setiap mahasiswa yang nanti akan komen tidak usah membuat topiknya. Ya. Ini jadi di forum type ya. Ini ada beberapa forum type, jenis forum type. Jadi pilihlah yang kaitannya dengan single ya, simple discussion. Silakan Anda pilih ya. Setelah itu ya, kemudian ada yang namanya menu rating. Rating di sini adalah untuk penilaian. Jadi forum rating di sini jika forum ini Anda gunakan untuk menilai aktivitas dari mahasiswa, silakan Anda pilih ya. Jadi forum rating digunakan untuk memberikan penilaian tiap tanggapan. Jadi setiap tanggapan jika Anda ingin nilai ya atau reply dari mahasiswa itu Anda ingin nilai, maka silakan ya rating di sini Anda pilih ya. Di rating di sini ada beberapa kaitannya dengan yang pertama adalah di aggregate type ya, aggregate type. Jadi silakan Anda isi dengan metode perhitungan nilai tanggapan ya dari mahasiswa. Ya. Jika tanggapan itu tidak tidak ada nilainya, tidak usah dipilih ya, no rating ya. Atau menggunakan rata-rata average ya atau count ya. Kemudian maksimal, minimal dan jumlah. Kemudian ada yang namanya scale, ya diisi dengan skala penilaian. Ya, skala penilaian dari tiap postingan. Jadi non, ya tidak ada, kemudian poin, ya, kemudian skala. Jadi skala berarti contohnya adalah misalnya bisa dan tidak kan itu. Kemudian maksimum grade. Jadi maksimum grade di sini adalah poin tertinggi yang akan diberikan kepada tanggapan ya atau reply forum. Ini di rating. Jadi kalau Anda buka di dalam kaitannya di LMS Anda ya untuk course Anda. Jadi untuk rating di sini ada beberapa pilihan. Jadi aggregate type di sini Anda bisa pilih ini no rating berarti tidak ada nilainya. Ya, ada nilainya. Ini masih di bawahnya. Kemudian catatan. Jadi untuk tipe forum ya, dosen dianjurkan menggunakan tipe single simple discussion. Jadi untuk memudahkan dosen dan mahasiswa melakukan diskusi topik ya minggu tersebut dan tampilan forum lebih sederhana. Penggunaan forum rating jadi penilaian tanggapan merupakan pilihan atau tidak wajib ya tergantung dari masing-masing dosen. Jadi karena sifat dari forum jadi sebagai media diskusi atau komunikasi. Ini hanya sekedar catatan saja. Jadi misalnya kalau sudah Anda buat, ini adalah contohnya adalah forum. Misalnya saya buat forum sosial ya. Atau mungkin saya buat di sini kaitan di pemahaman di pengantar. Jadi ini setelah dibuat forum. Jadi lalu bagaimana memberikan tanggapan pada forum diskusi? Jadi salah satu ketentuan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen atau teacher pengampu adalah membalas tanggapan forum yang telah diberikan oleh mahasiswa. Hal ini bertujuan agar terciptanya komunikasi dua arah antara dosen pengampu dan mahasiswa pada forum. Jadi langkah untuk menambahkan atau memberikan tanggapan ya bisa dilakukan ya sebagai berikut.
Yang pertama, prosedur replay forumnya adalah klik nama forum yang akan diberikan tanggapan. Kemudian klik replay, jadi pada pojok kanan bawah, ya, di kolom uraian tanggapan forum mahasiswa. Kemudian isi kolom uraian tanggapan forum ya pada kolom message. Ya. Jika ingin melampirkan sebuah file, ya, silakan Anda klik advance, ya. Kemudian nanti akan ada ya message yang bisa diberikan attachment, jadi klik tanda panah berwarna biru ya untuk attachment. Jadi kalau digambarkan ini misalnya ya untuk forum ya kaitannya dengan tanggapan bagaimana menggunakan LMS Unisnu ya, LMS Unisnu. Jadi ini silakan diklik ya. Kalau misalnya Anda buat nanti ini diklik ya. Kemudian Anda lihat ya siapa saja yang menanggapi ya, menanggapi. Tanggapan ini ada beberapa peserta yang akan menanggapi. Jadi tanggapan ini nanti ya silakan Anda klik replay. Nah, klik replay. Klik replay di sini jadi untuk menanggapi dari pertanyaan ya. Ini itu Anda silakan klik replay. Setelah Anda klik replay ya akan muncul jawaban singkat. Ya, ini yang mungkin tidak butuh lampiran, Anda bisa langsung jawab di sini, Anda tulis ya, kemudian submit. Ya, submit. Jadi submit di sini ya. Ini ada pilihan, submitnya ini privat atau untuk umum. Jadi kalau memang hanya untuk menjawab satu peserta, jadi silakan aja misalnya privat, ya untuk memberikan pemahaman privat. Ya. Sedangkan jika Anda ingin melampirkan, ya melampirkan ada file lampiran yang perlu dilampirkan, klik aja di pojok kanan bawah di sini, itu advance. Ya, advance maka akan berubah bentuknya untuk form replay. Replaynya jadi masih sama, jadi message ya, cuma ada tambahan di sini ya, attachment ya. Attachmentnya di sini untuk melampirkan misalnya kalau ada file yang perlu dilampirkan ya. Setelah itu silakan Anda lampirkan ya. Sama di sini nah, kalau private ya Anda pilih centang private, jika tidak biarkan saja ya, tidak usah dicentang. Kemudian setelah itu post to forum ya, silakan di post to forum. Ini kaitannya untuk memberikan tanggapan. Jadi hasilnya ini kalau misalnya untuk privately ya, ini saya hanya menjawab satu dari kaitannya peserta. Nah, ini kaitannya untuk replay dari forum atau memberikan tanggapan di forum. Yang selanjutnya adalah memberikan grading atau penilaian pada forum diskusi. Jadi selain sebagai media komunikasi antara dosen dan mahasiswa, fasilitas forum juga memiliki fasilitas penilaian di tiap postingannya. Jadi langkah untuk menilai postingan adalah sebagai berikut. Jadi caranya klik nama forum yang akan diberikan penilaian, kemudian klik tombol rate pada kolom uraian, jadi tanggapan forum mahasiswa. Jadi sebelumnya di rating Anda tentukan dulu nilai yang akan diberikan, jadi 0 sampai dengan 100. Jadi tampilan setelah tanggapan forum mahasiswa akan diberikan penilaian. Jadi contoh, jadi ini adalah kaitannya dengan di forum yang sudah dibuat. Anda klik ya, kemudian akan muncul sama seperti ini ya, akan muncul siapa yang nanti sudah replay. Setelah nanti replay kemudian klik aja average ya, off to rate ya, mau kasih nilai berapa. Ya, misalnya di sini. Ya, setelah nilai kemudian silakan Anda klik ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, hasilnya itu nanti akan muncul seperti ini. Jadi sekian jadi untuk kaitannya dengan di bagaimana mengelola sebuah forum. Jadi mulai dari mereplay, kemudian memberikan penilaian terhadap forum tersebut ya. Saya ucapkan terima kasih dari selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.